Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warid Alvinur dari SMK Al-Hikmah Kalirejo, kelas 11 TKJ 3. Akan membahas jenis-jenis komunikasi data. Yang pertama, komunikasi data. Pengertian komunikasi data adalah bentuk komunikasi yang dapat mengirimkan informasi dalam bentuk data digital. Informasi tersebut dapat berupa suara, gambar, dan teks yang kemudian diubah ke dalam satuan data digital oleh perangkat komputer. Berikut adalah proses komunikasi data. Yang pertama, sumber, yaitu elemen yang membangkitkan data atau informasi yang akan ditransmisikan. Yang kedua, pengiriman, yaitu elemen untuk memproses data atau informasi yang berasal dari sumber agar dapat disalurkan oleh sistem transmisi. Yang ketiga, sistem transmisi, yaitu jalur tunggal atau jalur kompleks yang menghubungkan sistem sumber dengan sistem tujuan secara fisik, dapat berupa media, wireline, dan wireless. Yang keempat, penerima, yaitu elemen atau alat untuk menerima sinyal dari sistem transmisi dan memproses menjadi informasi yang dapat ditangkap oleh tujuan. Yang kelima, tujuan, yaitu elemen untuk menangkap informasi yang dihasilkan oleh penerima. Fungsi dan tujuan komunikasi data: 1. Mempercepat penyebaran informasi. 2. Memiliki tingkat keakuratan yang tinggi sehingga data yang diterima didapatkan langsung dari sumbernya. Yang ketiga, dapat mengurangi waktu untuk pengolahan data. Yang keempat, mempermudah pengolahan dan pengaturan data dalam berbagai macam sistem komputer. Yang kedua, komunikasi audio. Komunikasi audio adalah salah satu contoh dari ragam aplikasi komunikasi data. Komunikasi audio dilakukan oleh pengiriman pesan melalui media berbasis audio untuk menyampaikan atau bertukar informasi kepada penerima pesan. Bentuk-bentuk komunikasi audio antara lain: yang pertama, piringan hitam adalah alat penyimpanan file untuk pertama kali ditemukan. Ia memiliki pena atau jarum yang bergetar untuk menghasilkan bunyi. Yang kedua, kaset. Kaset adalah alat penyimpanan file audio yang berbentuk pita kaset. Setiap pita kaset mampu menyimpan file audio yang berdurasi sekitar 1 jam di setiap sisinya. Yang ketiga, CD. CD adalah media penyimpanan file audio yang dibuat untuk merampingkan sistem penyimpanannya. Selain itu, CD memiliki kemampuan penyimpanan file yang lebih banyak. Yang keempat, MP3. MP3 merupakan salah satu bentuk formasi penyimpanan file audio digital yang dianggap populer saat ini. Selain ukuran filenya yang lebih kecil, yang juga memberikan kualitas suara yang lebih bagus jika dibandingkan CD. WAV merupakan salah satu format penyimpanan file audio yang dirancang dan dikembangkan oleh Microsoft. Yang keenam, radio. Radio merupakan perlengkapan elektronik yang dapat digunakan untuk mendengarkan berita yang bagus dan aktual. Jenis komunikasi yang ketiga, pengertian komunikasi video adalah suatu bentuk komunikasi yang ditangkap melalui visual atau penglihatan. Komunikasi ini memungkinkan semua orang untuk bertemu pada saat yang sama tanpa memperdulikan waktu. Bentuk-bentuk komunikasi video. Yang pertama, gambar atau foto adalah bentuk komunikasi video yang paling sering dijumpai dan paling umum digunakan. Gambar atau foto biasanya dimanfaatkan dalam pembuatan iklan. Yang kedua, sketsa adalah komunikasi video dalam bentuk gambar sederhana atau bisa juga disebut sebagai graf kasar yang melukiskan gambar pokok tanpa detail. Sketsa juga bisa memperjelaskan sebuah pesan. Yang ketiga, diagram adalah sebuah komunikasi video yang berbentuk gambar sederhana yang menggunakan garis dan simbol untuk menggambarkan struktur dari objek ketentuan secara garis besar. Yang keempat, bagan. Bagan adalah sebuah komunikasi video yang menunjukkan ide atau konsep yang sulit sehingga lebih mudah dicerna oleh si penerima. Bagan juga dapat memberikan ringkasan butir-butir penting dari penyajian. Yang kelima, grafik. Grafik adalah bentuk komunikasi video yang berupa gambar sederhana yang menggunakan garis titik, simbol, atau bentuk tertentu yang menggambarkan data kuantitatif. Kelebihan dan komunikasi video. Yang pertama,
mampu mengatasi keterbatasan pengalaman yang memiliki Yang pertama, mampu mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh audiens. Yang kedua, meningkatkan daya tarik dan perhatian audiens. Kekurangan komunikasi video. Yang pertama, lambat dan kurang praktis. Yang kedua, tidak adanya audio. Media visual hanya berbentuk tulisan, jadi tidak dapat dianggar sehingga materi yang disampaikan kurang detail. Yang ketiga, visual yang terbatas. Media ini hanya alat memberikan visual berupa gambar yang mewakili isi berita. Jenis komunikasi yang keempat yaitu komunikasi video. Video adalah suatu alat komunikasi yang dapat ditangkap melalui pendengaran dan penglihatan. Contoh film atau gambar hidup. Kelebihannya: A. Suara yang dihasilkan dapat menimbulkan realitas pada gambar dalam bentuk ekspresi murni. B. Dapat menyampaikan suara seseorang sekaligus melihat penampilannya. C. Apabila film tersebut berwarna akan dapat menambah realitas objek yang diragukan. Kekurangannya: A. Film bersuara tidak dapat diselilingi dengan keterangan yang diucapkan sewaktu film diputar. B. Audiens tidak akan dapat mengikuti dengan baik kalau film diputar berkali cepat. C. Tampilan yang telah lewat sulit diulang. D. Biaya pembuatan dan peralatannya cukup tinggi dan mahal. Yang kedua, video. Kelebihannya: A. Menghemat waktu dan rekaman bisa diputar berulang-ulang. B. Keras dan lembutnya suara dapat diatur dan disesuaikan bila akan diselisih komputer yang akan didengar. Kekurangannya: A. Kurang mampu menampilkan detail dari objek yang disajikan secara sempurna. Yang ketiga, televisi. Kelebihannya: A. Dapat menyajikan peristiwa yang sebenarnya. B. Dapat menciptakan kembali peristiwa masa lampau. C. Banyak mempergunakan sumber-sumber masyarakat. D. Menarik minat anak. Kekurangannya: A. Televisi hanya mampu menyajikan komunikasi satu arah. B. Televisi pada saat disiarkan akan berjalan terus dan tidak ada kesempatan untuk memahami pesan-pesannya sesuai dengan kemampuan individu. Demikian adalah beberapa jenis-jenis komunikasi yang telah saya bahas. Saya pamit undur diri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.